Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdausi Lahsanah, NIM E 2018-2197. Di sini saya dari kelompok 9 ingin memaparkan sedikit penjelasan dari makalah yang berjudul Analisis Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sejak Orde Lama hingga sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi utang luar negeri itu sendiri dan apa saja sih pengelolaannya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu utang luar negeri. Apa sih yang disebut dengan utang luar negeri gitu kan ya? Jadi utang luar negeri itu bisa disebut juga dengan pinjaman luar negeri, yang mana setiap penerimaan negara baik dalam berbentuk devisa yang dirupiahkan maupun berbentuk barang atau jasa itu diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang mana harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Nah, pinjaman-pinjaman itu apa saja sih gitu kan ya. Jadi pinjaman-pinjaman itu bisa berbentuk pinjaman proyek, bisa berbentuk pinjaman program, dan bisa juga berbentuk pinjaman campuran gitu. Nah, kita ambil salah satu dari contoh pinjaman, yaitu dari pinjaman komersial. Di sini pinjaman komersial itu apa? Jadi pinjaman komersial itu pinjaman yang diberikan oleh lembaga negara, yaitu lembaga keuangan, yang mana eh, dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor itu. Jadi contohnya itu kayak fasilitas ini diberikan untuk UKM gitu misalnya pada sektor furniture atau sektor pangan atau sektor perikanan seperti itu. Lalu yang kedua saya akan mengambil contoh dari pinjaman lunak, di mana pinjaman lunak ini apa ya, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi ataupun untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi suatu negara gitu. Contohnya itu pinjaman dari Prancis misalnya. Jadi pinjaman dari Prancis ini untuk apa? Untuk membiayai berbagai program dari perubahan iklim misalnya kayak gitu. Itu saja. Lalu kemudian pengelolaan utang luar negeri itu bagaimana sih gitu ya. Jadi pengelolaan utang luar negeri itu dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 itu dijelaskan bahwasanya tahapan-tahapan pengelolaan itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, lalu kemudian pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Nah, itu saja sedikit dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.